Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, salam jumpa lagi dengan saya Mas Ul Hadi. Kali ini saya ditemani oleh Om An, ya. Kami masih hadir di sini karena mengingat begitu antusiasnya para sahabat Mutiara sekalian di rumah karena banyak pertanyaan yang belum kami jawab. Jadi dalam kesempatan kali ini adalah edisi khusus, edisi untuk Q&A, menjawab pertanyaan pada temu tani online yang belum sempat dijawab, yaitu mengambil tema mengenai membedah lika-liku pengangguran Nusantara. Ayo kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Sudarmono. Ini dari Facebook ya. Dari pertanyaannya adalah buah yang kurang besar tapi buahnya lebat. Jadi mungkin buah anggur miliknya ini Om An ya. Buahnya lebat tapi ukurannya kecil. Kira-kira pengaruh apa ini dan bagaimana untuk memperbaikinya? Nah itu dia. Pertama varietas. Kalau varietasnya memang jenisnya katakanlah ARM atau Yellow Belgia, maksimal seperti itu. Tapi kalau untuk varietas-varietas yang sekarang itu kita lakukan penjarangan. Dan dari awal ketika pembesaran buah, air jangan sampai telat, pupuknya juga jangan sampai telat. Itu pupuk yang penting. Tapi pertama tetap varietasnya itu. Varietas itu maksimal besarnya segitu, mau dikasih pupuk apa juga seperti itu. Oke sahabat Mutiara ya, tadi Pak Sudarmono. Jadi yang pertama adalah pemilihan varietas. Kalau memang varietasnya ini memang dia tipe buahnya kecil, jadi ya tidak bisa diubah. Tapi bila mana varietasnya itu besar, ya tinggal kita perbaiki dari segi budidaya, mungkin dari penjarangan buah, terus nutrisinya jangan lupa, dan kebutuhan airnya juga dicukupi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Cucu Rustandi, kalau untuk daerah Garut ketinggian 1200 mdpl cocok nggak Pak ini untuk tanaman anggur? Cocok, masih cocok. Di daerah sana, dekat-dekat sana juga ada beberapa yang bagus. Itu ada RG juga bagus di sana. Kemudian RG itu apa itu? Red Globe. Oh, Red Globe. Ya. Itu bagus di sana. Kemudian ada Veles juga bagus di sana. Veles ya. Saya rasa masih normal lah, masih bisa ditanami jenis yang kita sukai. Ya, baik ya Pak Cucu ya. Jadi untuk yang dataran tinggi tadi yang pas temu tani online juga kita sudah bahas. Untuk dataran tinggi bisa pakai varietas Beauty, ya. Terus Veles, tadi ada Red Globe juga bisa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rizal Saputra. Kalau aplikasi pupuk tinggi, apa tidak berpengaruh terhadap pH tanah? Ya, pupuk itu kan harus diimbangi dengan pemberian kapur dolomit. Jadi kita sesuaikan juga kan, kita pakai pupuk. Kalau kita tidak ada pH-nya rendah juga, pupuk itu susah untuk terserap kan, susah terangkut. Jadi pemberian dolomit juga untuk aplikasi pupuk tinggi. Oh iya, jadi Pak Rizal ya, mungkin saya ada nambahkan. Jadi untuk supaya pupuk ini bisa diserap, jadi pH-nya juga dalam kondisi yang normal. Dalam artian minimal 5,5 sampai 6,5. Jadi pada kisaran pH itu unsur hara dalam keadaan yang tersedia. Nah, apabila kita berikan pupuk yang tinggi, misalnya jenisnya N dalam bentuk amonium, itu tentu juga berpengaruh terhadap pH. Karena N amonium ini dia akan melepaskan ion H+ sehingga menambah keasaman tanah. Nah, jadi sebaiknya setiap untuk pengolahan lahan atau untuk membuat media tanam itu kita berikan kapur dolomit supaya menjaga pH kita tetap dalam keadaan yang optimal.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Lito Muhammad. Ini berapa ppm untuk aplikasi GA3 ke bunga anggur Om? Tanaman anggur bagus sistem para-para atau sistem teralis? Ini ada 2 pertanyaan Om. Yang pertama tentang GA3. pemberian GA3. Ya. GA3 untuk fase bunga seperti brokoli itu kita pakai yang aman. Kita pakai di bawah 10. Jadi kalau saya pakai yang 5 ppm. 5 ppm. Ya. Oke. Fasenya brokoli ya. Nah, brokoli untuk pre-bloom sebelum mekar itu kita pakai 10 ppm. Kemudian after bloom kita pakai 15, kemudian fruit set kita pakai 20-25. Oh, berarti ada 4 kali fase ya. Iya, Oke. Terus untuk tanaman anggur ini bagus sistem para-para atau teralis Om? tergantung kebutuhan. Jadi kalau kita tanam banyak sebaiknya pakai trellis. Kalau para-para kita akan lebih sering mendongak karena buahnya di atas, kita butuh perawatan kan, mau nyemprot-nyemprot, mau penjarangan buah, mau apa, kita mendongak, jadi capek lah nanti. Berarti tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau untuk pemeliharaan memang lebih enak, lebih efisien kalau sistem teralis. Ya. Dari segi pemeliharaan juga lebih enak kita waktu menyemprot. Sedangkan kok para-para memang lebih susah, ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Agil Patria. Untuk pemangkasan pembuahan, kenapa ada pemotongan short, medium, long untuk beberapa varian anggur? Ya, itu mengikuti karakter dari varian-varian itu. Jadi kalau kita tanam anggur itu kita sebaiknya memang mengenal deskripsi dari varian anggur itu. Misalnya untuk varian-varian Thomson, Crimson dan sebagainya itu kan sebaiknya pakai sistem gen atau apa itu kan. Nah, jadi itu kalau di sana. Cuman kalau di sini itu kadang-kadang terjadi anomali. Kok jadi, bisa Om? Ya karena cuacanya berbeda. Di sana kondisinya seperti itu, di sini kondisinya seperti ini. Yang di sini tidak ada waktu untuk tidur dia. Jadi tidak ada durmasi dan sebagainya. Durmasinya nggak ada ya kalau di tropis. Ya, nah kemudian kan banyak terjadi ini juga kasus bahwa anggur itu female. Ternyata di sini jadi buah. Harus ada penyerbukan silang kan. Oh iya. Jadi ada semacam anomali itu. Makanya sebaiknya memang kita cari anggur-anggur yang di sini sudah terbukti. Sudah itu saja. Kita tinggal mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang sudah berbuah itu. Iya, itu ya, Pak Agil ya. Terus selanjutnya dari Randy Nugraha. Kalau untuk menangani hama kutu perisai biasa pakai bahan aktif apa Om? Dari Lembang Bandung Barat. Secara ringan kita pakai Abamectin. Abamectin itu bisa merek apapun yang kita dapatkan. Ya, betul. Nah, kemudian kalau skala lebih berat kita bisa pakai imidacloripid. Oh ya, oke. Nah, itu. Jadi, atau kalau secara rumahan ya pakai obat gosok itu DPU. Itu kan cirinya kan kuat. Oh iya. Dia nyaman. Oke. Jadi tadi kalau untuk masih serangan ringan kita pakai dengan bahan aktif Abamectin insektisidanya. Begitu serangannya sudah agak lumayan, kita pakai imidacloripid. Nah, kalau untuk skala rumahan mungkin pakai minyak sereh ya. Ya. Demikian Pak Randy. Terus ini dari Pak Andika Kuswara. Cara mengukur ppm pada GA3 gimana? Media tanam yang bagus untuk grounding supaya pertumbuhan awal lebih maksimal itu bagaimana Om? Mengukur ppm kita pakai TDS. Itu. Tapi untuk kita yang tidak pakai TDS kita abaikan air baku. Jadi kita pakai perkalian. Jadi kita pakai kalau katakanlah kita mengukur GA3 ya, itu rata-rata kan kita dapatnya kemasan saset. Itu pemakaian kan untuk satu tangki semprot itu. Satu tangki semprot yang umum dulu adalah 14 liter. Jadi satu saset itu satu tangki, jadi ketemunya tetap 10 ppm. Jadi kita mengukurnya dari situ. Atau bisa juga dengan menggunakan alat TDS meter ya. Iya, TDS meter. Jadi air bakunya, air awalnya berapa, tinggal kita tambahin GA3-nya. Nah, nanti
disesuaikan dengan berapa ppm yang akan kita butuhkan. Ya. Oke. Terus untuk media tanamnya, untuk grounding ini apa Om? Yang penting poros, pertama yang penting poros. Jadi katakanlah kalaupun misalnya kita susah untuk mendapatkan kompos atau yang lain sebagainya, pasir, model-model pasir bisa. Dengan catatan nanti kebutuhan nutrisinya kita berikan secara berkala kan, model hidroponik seperti itu, karena dia hanya tempat tinggal akar saja. Jadi kalau bisa ya memang poros itu sudah mengandung nutrisi, katakanlah kompos seperti itu. Oke. Yang penting ini ya Pak Andika ya. Jadi media tanamnya itu poros, jadi tidak banyak menyimpan air. Jadi begitu kita kasih air, airnya bisa tuntas. Ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Mama Adila. Ini dari Ciwidey ini, Om An. Untuk memupukkan anggur ini, dia dicor dengan menggunakan NPK grower. Kira-kira berapa kilo maksimalnya per drum yang 200 liter itu Om? Tergantung umur pohonnya, kemudian tanam di mana. Ya. Jadi katakanlah kalau dia di pot yang ukurannya kecil ya 40 atau 30, kita pakai takaran 2 sendok 3 sendok ya kemungkinan OD itu bisa terjadi kan. Kita lihat media tanam kita seberapa, kita sesuaikan, kita pakai dosis terkecil dulu lah. Kita pakai dosis terkecil, kemudian kita amati 3 hari berikutnya tidak ada perkembangan, kita naikkan daripada langsung tinggi OD repot. Ya. Jadi kalau untuk per drum 200 liter mungkin ini terlalu ini ya. Coba ini Mahadila, saya ada pengalaman nih kalau untuk 1 ember 10 liter itu coba pakai 2 sendok makan saja ya, dilarutkan sampai larut. Nah, itu baru siap diberikan ke tanaman. Pertanyaan selanjutnya dari Putra Hairul. Bagaimana cara menghilangkan kutu perisai dan jamur daun? Nih bagaimana Om? Kutu perisai dulu. Kutu perisai itu tergantung kita punya tanaman berapa. Kalau tanaman kita cuma 1 ya kita sikat. Kita sikat pakai deterjen, pakai sikat gigi itu yang bekas, bisa kita hilangkan dari situ. Kemudian ketika dia masih istilah bandel, kita pakai pestisida ya, apa metrin tadi. Ini ya. Oke. Kemudian ketika tanaman kita banyak ya kita pakai semprot-semprot lah. Semprotan pertama kita pakai air saja yang dengan tekanan tinggi, seperti di Jepang pakai cara seperti itu, kita kupas kulitnya. Nah, kemudian kalau untuk jamur ya pemberian fungisida, secara pengobatan dia lebih rapat. Jadi kita aplikasi sekarang, 3 hari berikutnya kita ulangi, kemudian seminggu kemudian kita ulangi dari jeda 3 hari itu. Kemudian berikutnya mengikuti kondisi, ketika masih ada kita rapat 1 minggu sekali ya, seperti itu. Oke, jelas ya tadi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Panji Pitra Nugraha. Bagaimana pemberian pupuk supaya tahan penyakit untuk tanaman anggur? Kita analogikan pada manusia aja ya. Ketika kita sehat, perut kenyang, kita kena hujan, kena angin juga nggak bakalan masuk angin ya, seperti itulah. Jadi sehatkan dulu pohonnya. Oke, jadi mungkin maksudnya adalah kita berikan nutrisi yang cukup. Kalau di manusia itu 4 sehat 5 sempurna, di tanaman adalah 6 sehat 12 sempurna. 6-nya adalah unsur makro primer, baik makro primer maupun sekunder, sedangkan 6 unsurnya lagi adalah unsur mikro. Demikian ya. Jadi ke-12 unsur ini harus diberikan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Dendi Muhammad, yaitu menanyakan bagaimana biar cepat berbunga. Dari Alam Endah Ranca Bali. Ini bagaimana Om An supaya tanaman ini cepat berbunga? Kita lihat umurnya Pak. Kita lihat umur tanaman itu dan kita lihat batangnya. Jadi batang itu idealnya kan kalau menurut ideal ya, ideal bukan umur bisa jadi ideal juga. Primer itu ideal sebesar jempol tangan, kemudian sekunder sebesar jempol telunjuk, tersier sedingking lah. Nah, itu untuk katakanlah di besarnya batang. Tapi kalau misalnya umurnya sudah
sudah katakanlah di 8 bulan ke atas, kemudian batangnya masih kecil tapi coklat, ya kita buahkan. Nah itu pemberian pupuk fosfat kalium yang lebih tinggi dibanding nitrogennya. Oke, jadi Pak Dendi siapkan dulu tanamannya, kondisikan supaya siap untuk digunakan, baru diterapi dengan pemberian pupuk P dan K yang tinggi. Sahabat Mutiara, demikian sesi tanya jawab Q&A pada episode kali ini, menjawab pertanyaan yang belum sempat kita bahas, kita jawab pada episode Temu Tani Online ke-16 mengenai lika-liku pengangguran di Indonesia. Apabila video kali ini bermanfaat, silakan share sebanyak mungkin di media sosial masing-masing. Ikuti terus perkembangan media sosial kami, subscribe dan pentung tanda lonceng channel YouTube kami NPK Mutiara TV, like Facebook kami Merauke Tetap Jaya, follow Instagram kami Merauke Tetap Jaya, dan gabung di Telegram komunitas NPK Mutiara, juga Hidroponik Mutiara untuk yang hobi hidroponik. Stay healthy, tetap jaga jarak, dan salam Mutiara.